Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 24 April 2022. Demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu Paskah kedua. Kebaktian Minggu Paskah kedua 24 April 2022 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu. Perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu dilaksanakan hari ini, Minggu 24 April 2022, pukul 7, dipimpin oleh Penatua S. Wahyudi di ruang Eklesia 11. Warta yang ketiga, ibadah remaja pemuda. Ibadah remaja pemuda dilaksanakan hari ini Minggu 24 April 2022 pukul 17.00 di ruang Eklesia 11. Yang keempat, persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19.00 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang kelima, Praise and Worship. Praise and Worship dilaksanakan pada hari Senin 25 April 2022 pukul 18.00 di ruang Eklesia 11. Yang keenam, Persekutuan Wilayah Kanaan. Persekutuan Wilayah Kanaan akan dilaksanakan pada hari Senin 25 April pukul 19.00 di gereja. Pemimpin pujian Ibu Tri Adi Cahono, Firman Tuhan Pendeta Supatmo. Mohon kehadiran semua anggota wilayah Kanaan. Warta yang ketujuh, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan usia lanjut dilaksanakan pada hari Selasa 26 April 2022 pukul 17.00 di gereja. Pemimpin pujian Ibu Rawan Daal, Firman Tuhan Pendeta Supatmo. Mohon kehadiran semua anggota Komisi Usia Lanjut. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah, NKB 5 ayat 1 dan 2. Pujian bergema, bergema lelah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebaktian Minggu Paskah kedua ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kebangkitan Kristus membawa pengampunan dan keselamatan kita melalui 2 Korintus 4 ayat 14 demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah kebangkitan-Mu boleh membawa semangat dalam kehidupan kami. Kebangkitan-Mu menunjukkan kemenangan-Mu atas kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga kebangkitan-Mu pun juga memastikan kami mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan pemulihan hidup kami dari hari ke hari.
Tuhan Yesus, agar kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kehidupan kami tetap bersemangat, dipulihkan, dan mengalami pengampunan dari Tuhan. Perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, saudara, mari dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Yang akan saya baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, biarlah kebangkitan-Mu meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kami. Dan biarlah keyakinan kami akan pendampingan-Mu dan kedekatan kami akan Tuhan membuat kami mengalami damai kuat di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami rindu ya Tuhan, biar saat ini kami pun dimampukan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
dan menemukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu kami lakukan, maka firman-Mu menuntun kami, memberkati kami, menguatkan kami di dalam perjalanan hidup dari hari ke hari. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Demikian saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dalam lambungnya kepada mereka. Murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengalami sebuah kenyataan pahit bahwa Tuhan Yesus mati dan kalah di kayu salib, bacaan kita hari ini menceritakan bahwa para murid pada malam hari pertama minggu itu mereka berkumpul di sebuah tempat atau ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Artinya saudara, pada waktu itu para murid bersembunyi, tidak mau keberadaannya diketahui orang lain. Mereka tidak berani bertemu dengan orang-orang sekitarnya. Pertanyaannya, mengapa saudara? Pada waktu itu para murid bersembunyi dari orang banyak. Di satu sisi, para murid tidak percaya dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka masih merasakan kehilangan yang sangat dalam. Kehilangan seorang guru, kehilangan pegangan hidup, kehilangan orang yang menuntun, kehilangan orang yang melindungi, sehingga mereka sangat terpuruk. Kemudian di sisi yang lain, mereka pun juga mengalami ketakutan. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut diperlakukan seperti Tuhan Yesus. Ditangkap, dianiaya, diadili, dan bisa saja mereka dibunuh seperti gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, rasa kehilangan dan ketakutan yang luar biasa itu membuat para murid
drop dalam hidupnya. Imannya kepada Tuhan Yesus luntur dan hancur. Mereka tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk melanjutkan karya Kristus dalam hidup mereka. Sehingga mereka bersembunyi di ruangan yang pintu-pintunya terkunci. Saudara Tuhan, dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama, Tuhan Yesus mengungkapkan damai sejahtera bagi kamu. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya ketika damai sejahtera diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, harapannya rasa kehilangan, rasa takut, rasa khawatir dan cemas itu tidak lagi dialami dan dirasakan oleh para murid. Sehingga para murid merasakan atau mengalami pendampingan, mengalami dan merasakan kuasa, mengalami dan merasakan karya Kristus, karya Tuhan Yesus lagi dalam hidupnya. Sehingga para murid kembali mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan kepada para murid bertujuan agar Tuhan Yesus meyakinkan bahwa dirinya benar-benar bangkit. Dirinya benar-benar bisa mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Artinya, saudara, Tuhan Yesus benar-benar menggenapi firman Tuhan, menggenapi nubuat firman Tuhan dalam dirinya. Bahwa seorang Mesias, seorang anak manusia harus menderita, mati di kayu salib, dan 3 hari kemudian bangkit dari kematian. Kemudian, saudara, Tuhan Yesus pun juga tidak membiarkan para murid sendirian di dalam menghadapi, di dalam menjalani hidupnya yang berat pada waktu itu. Tuhan Yesus menekankan bahwa Ia tetap dekat, Ia tetap menyertai para murid di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah ketakutan yang para murid alami pada waktu itu. Dia meyakinkan bahwa dirinya benar-benar bangkit. Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada para murid dan menegaskan kembali, mengutus para murid bersaksi tentang karya Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Saudara dikasih Tuhan, kuasa dari Tuhan Yesus ketika dialami para murid, maka para murid pun juga mempunyai keberanian, mempunyai semangat, dan mampu bangkit dari keburukan atau ketakutan hidup. Sehingga para murid mempunyai daya, mempunyai keberanian bersaksi tentang karya Kristus. Saudara dikasih Tuhan, perubahan para murid nampak dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 28. Di situ imam besar Mahkamah Agama mengatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Kristus. Namun ternyata kamu memenuhi Yerusalem dengan ajaran Kristus. Artinya, saudara, para murid dari bersembunyi, dari tidak punya daya, dari tidak punya keberanian memberitakan Kristus, menjadi murid yang penuh kuasa, penuh keberanian,
meneruskan atau memberitakan karya Kristus kepada semua orang. Bahkan dikatakan telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran Kristus. Saudara dikasih Tuhan, bahkan Petrus di hadapan imam besar Mahkamah Agama pada waktu itu mengatakan dengan lantang, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara dikasih Tuhan, para murid berubah menjadi orang-orang yang siap menghadapi segala resiko, apapun itu yang mungkin dia alami, yang mungkin mereka alami saat memberitakan Kristus melalui kehidupan mereka kepada orang-orang sekitar mereka. Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat mereka berubah? Yang membuat mereka berubah adalah karena mereka mengalami damai sejahtera Kristus kembali. Karena mereka merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus kembali. Karena mereka mendapatkan karya Kristus di sepanjang hidupnya dari hari ke hari. Sehingga mengalami kuasa Kristus yang memampukan mereka memberitakan Kristus. Dan kehidupan mereka dipulihkan oleh Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengalami damai sejahtera Kristus dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita pun juga akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam diri kita, dalam hati kita, kita akan merasakan damai. Dalam arti ayem, bahagia, dan penuh semangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Kemudian dari luar, kita tidak merasakan sendirian di dalam menghadapi suka duka kehidupan kita. Karena kita yakin ada Tuhan Yesus yang bangkit itu senantiasa menyertai, mendampingi, dan memampukan kita menjalani hidup dari hari ke hari dengan baik. Kemudian saudara, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, kita yakin masih ada karya Kristus yang memampukan, yang memberi kuasa kepada kita untuk menjalani dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Sehingga saudara, agar kita senantiasa mengalami damai Kristus dan dipulihkan, maka janganlah kita melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tetapi mari kita jalani kehidupan kita saat ini dengan penuh kesadaran, penuh semangat, dan penuh rasa syukur. Sehingga saudara, kita pun akan senantiasa mengalami damai sejahtera Tuhan Yesus, dan kehidupan kita pun juga akan dipulihkan dari hari ke hari. Sehingga kebangkitan Kristus akan senantiasa memulihkan kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, biarlah kebangkitan-Mu sungguh-sungguh membawa semangat dalam kehidupan kami. Sehingga dengan semangat itu kami boleh kuat, berani, dan tabah menjalani suka duka, sehat sakit, dan bahagia derita kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bagi yang sakit ya Tuhan. Biar sakit penyakit tidak membuat mereka patah semangat, tetapi membuat mereka semakin pasrah kepada Tuhan dan tetap berharap yang terbaik, kesembuhan dari Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Berdoa bagi yang bergumul, yang punya masalah, biarlah kebangkitan-Mu membawa mereka tetap berani, tetap tabah, dan setia mencari jalan keluar dari Tuhan atas segala pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka pun menemukan jalan keluar yang terbaik. Berdoa bagi anak-anak yang saat ini sedang menjalani ujian nasional, biarlah mereka boleh belajar, boleh mempersiapkan diri, dan boleh mengerjakan soal-soal dengan baik, sehingga mereka boleh lulus. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu boleh merukunkan kami, kehadiran boleh memampukan kami sekeluarga untuk saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga keakraban, saling menerima, saling mendoakan, dan berkat Tuhan terus kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan, khususnya Kota Semarang. Ya Tuhan, maka pemerintahan kami untuk mengendalikan keadaan baik bangsa Indonesia, terkhusus Kota Semarang ini, menjadi semakin baik dari hari ke hari. Kami berdoa gereja ya Tuhan, biarlah gereja Tuhan juga dipakai Tuhan untuk mendampingi jemaat, mendampingi masyarakat, sehingga mereka tetap setia, tetap bersemangat, dan juga tetap mengalami berkat dalam kehidupan dari hari ke hari. Tuhan, Engkau juga pakai gereja GKI Gondomono ya Tuhan, melalui kegiatan yang diadakan baik konsep maupun online. Biarlah dipakai Tuhan untuk mendampingi, menguatkan, dan menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitar GKI Gondomono. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 9 ayat ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang.
Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah, pemberi segala karunia yang baik dan sempurna, kami mengakui kelimpahan berkat-Mu yang kini sebagian kami persembahkan dan baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan menerima ini dan memberkatinya untuk pekerjaan gerejamu dan perluasan kerajaanmu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita menunjukkan sikap saling memulihkan, saling menguatkan, dan saling mendampingi seorang terhadap yang lain agar terwujud damai sejahtera kapanpun dan dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus setelah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.